Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nurfadilah dengan NIM 20300117034 dari MPI 12. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang RPP dari MTS kelas 2 semester 2 dengan mata pelajaran fikih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melakukan proses belajar mengajar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengertian sedekah, hadiah, dan hibah. Baiklah, untuk materi minggu lalu sebaiknya kita review dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama itu saya persilahkan Miftahul Khairiyah untuk menjelaskan apa pengertian dari hadiah. Baik, Bu. Saya akan menjelaskan apa itu hadiah. Hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Dan Miftahul Khairiyah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ananda Nur Najmi untuk memberikan tanggapannya, untuk memberikan pengertian tentang hibah. Oke, saya persilahkan kepada Ananda. Baiklah, menurut saya hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada penghibah. Penghibah masih hidup dan hidup. Yang terakhir itu pengertian sedekah. Saya persilahkan kepada Ananda Miftahul Aulia. Sedekah adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang yang kaya kepada yang berhak menerimanya, fakir dan miskin. Oke, kita berikan aplaus dulu kepada kalian semua. Baiklah anak-anak, di sini saya akan memperjelas materi tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Yang pertama itu sedekah. Jadi, sedekah itu adalah memberikan sesuatu barang hak milik kita kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hukum dari sedekah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Rukun sedekah itu ada 4. Yang pertama itu orang yang diberi, yang kedua itu orang yang memberi, yang ketiga ijab kabul, dan yang keempat adalah barang yang diberikan. Adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling hormat antara sesama. Hukum hadiah adalah mubah atau boleh. Rukun dan syarat hadiah itu ada 4. Yang pertama itu orang yang memberi, dan yang keempat adalah orang yang diberi. Orang yang pertama itu ada rukun dan syarat hadiah itu rukun
Rukun hadiah itu ada 4. Yang pertama itu orang yang diberi, orang yang memberi, dan ijab kabul, dan juga barang yang diberikan. Seperti hadiah, jadi rukun hadiah itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang diberi, yang kedua adalah orang yang memberi. Jadi, rukun hadiah itu ada 4. Yang pertama adalah orang yang diberi, yang kedua adalah orang yang memberi, yang ketiga ijab kabul, dan yang terakhir adalah barang yang diberi. Pahala sedekah bisa hilang. Yang pertama adalah menyebut-nyebutkan sedekah yang sudah diberikan, dalam artian mengungkit-ungkitnya baik kepada si penerima maupun kepada orang lain. Yang kedua adalah menyinggung hati si penerima sedekah. Yang terakhir adalah riya, atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Manfaat sedekah yang pertama dapat membantu meringankan beban orang lain. Yang kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang ketiga, sebagai obat penyakit. Yang keempat, dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur. Yang kelima, memperoleh pahala yang mengalir terus. Yang keenam, akan dilapangkan rezekinya. Dan yang ketujuh, menghapus kesalahan. Sebagaimana yang kita ketahui, ada satu kisah yang manakala malaikat rukun hibah ada 4. Yang pertama itu wahib, di mana wahib adalah pemberi hibah. Yang kedua adalah mauhub lahu, atau penerima hibah. Yang ketiga adalah barang yang dihibahkan, dan yang terakhir adalah penyerahan atau ijab kabul. Syarat-syarat hibah ada 4. Yang pertama, diberikan atas kemauan sendiri. Yang kedua, pemberinya bukan orang yang hilang akal, di mana maksudnya adalah mabuk atau gila. Yang ketiga, barang yang diberikan dapat dilihat atau berwujud. Yang keempat, dapat dimiliki oleh penerima hibah. Hikmah hibah ada beberapa. Yang pertama itu akan terhindar dari sifat kikir atau bakil. Yang kedua, akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah. Yang ketiga, akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Perbedaan dan persamaan sedekah, hibah, dan hadiah. Persamaannya, yang pertama, sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dengan memberi sebagian harta kita kepada orang lain. Yang kedua, dapat menciptakan rasa kasih sayang, kekeluargaan, dan persaudaraan yang lebih intim antara pemberi dan penerima. Perbedaannya itu, yang pertama, sedekah diberikan oleh seseorang atas dasar untuk mencari ridha Allah semata. Yang kedua, hibah diberikan kepada seseorang atas dasar rasa kasih sayang, hibah, atau ingin mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, untuk hadiah diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan atau prestasi yang telah dicapainya. Yang keempat itu hukum asal. Sedekah adalah sunnah, sementara hibah dan hadiah adalah mubah atau boleh. Hibah artinya pemberian, sedangkan menurut istilah, hibah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang. Hukum hadiah itu ada 3.
Yang pertama itu wajib. Hibah suami kepada istri dan anaknya hukumnya adalah wajib sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua itu haram. Hibah menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras, dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, bukan sebaliknya. Yang ketiga itu makruh. Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan sesuatu baik berimbang maupun lebih, hukumannya adalah makruh. Rukun hibah ada 4. Yang pertama itu wahib, di mana wahib adalah pemberi hibah. Yang kedua adalah mauhub lahu atau penerima hibah. Yang ketiga adalah barang yang dihibahkan, dan yang terakhir adalah penyerahan atau ijab kabul. Syarat-syarat hibah ada 4. Yang pertama, diberikan atas kemauan sendiri. Yang kedua, pemberinya bukan orang yang hilang akal, di mana maksudnya adalah mabuk atau gila. Yang ketiga, barang yang diberikan dapat dilihat atau berwujud. Yang keempat, dapat dimiliki oleh penerima hibah. Ketentuan hibah, di mana hibah itu dapat dianggap sah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima, atau yang biasa orang sebut ada hitam di atas putih. Hikmah hibah ada beberapa. Yang pertama itu akan terhindar dari sifat kikir atau bakil. Yang kedua, akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah. Yang ketiga, akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Hikmah dari hadiah yang pertama itu akan mendidik seseorang untuk selalu menepati janji. Yang kedua, akan mendorong seseorang untuk berprestasi. Yang ketiga, akan terhindar dari sifat iri dan dengki. Perbedaan dan persamaan sedekah, hibah, dan hadiah. Persamaannya, yang pertama, sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dengan memberi sebagian harta kita kepada orang lain. Yang kedua, dapat menciptakan rasa kasih sayang, kekeluargaan, dan persaudaraan yang lebih intim antara pemberi dan penerima. Perbedaannya itu, yang pertama, sedekah diberikan oleh seseorang atas dasar untuk mencari ridha Allah semata. Yang kedua, hibah diberikan kepada seseorang atas dasar rasa kasih sayang, hibah, atau ingin mempererat tali silaturahmi. Yang ketiga, untuk hadiah diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan atau prestasi yang telah dicapainya. Yang keempat itu, hukum asal sedekah adalah sunnah, sementara hibah dan hadiah adalah mubah atau boleh. Baiklah anak-anak, karena ibu telah memberikan materi, maka ibu meminta kepada kalian semua untuk mencari ayat-ayat ataupun hadis yang berkaitan tentang sedekah, hadiah, dan hibah. Dan minggu depan kita akan mendiskusikannya bersama. Oke anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang apa materi tentang sedekah, hadiah, dan hibah.
Baiklah, sebelum mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya, berapa jumlah siswa yang ada di kelas kalian? 8, Bu. 8. Oke, karena berjumlah 8 orang, jadi Ibu akan membagi 3 kelompok. Berarti ada satu kelompok yang berjumlah 2 orang. Iya, Bu. 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, kelompok pertama itu saya akan memasukkan Ananda Nurnazmi. Iya, Bu. Ananda Nurnazmi sebagai ketua kelompoknya ya. Yang kedua itu Miftahul Jannah. Yang ketiga itu Musdalifah. Kelompok 2 saya kasih masuk itu Miftahul Khairiyah. Yang kedua itu Multi Tenria Bank. Dan Miftahul Aulia. Kelompok terakhir itu kelompok 3 ya. Iya, Bu. Siapa namanya yang belum saya sebut? Oh, Miftahul Husna. Oke. Miftahul Husna. Dan yang terakhir itu saya akan masuk itu Yuliana Tenriuleng. Oke. Sudah dicatat anak-anak? Iya, Bu. Oke, jadi sudah tahu semua ya kelompoknya? Ya. Iya, Bu. Jadi kelompok 1 itu membahas tentang sedekah. Yang kedua itu tentang hadiah. Dan yang ketiga itu yang terakhir tentang hibah. Oke? Baiklah anak-anak, itulah tadi materi yang sempat ibu bawakan. Mohon maaf ya jika ada kekurangan. Baiklah, kita akhiri mata pelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, karena ibu telah memberikan materi, maka ibu meminta kepada kalian semua untuk mencari ayat-ayat ataupun hadis yang berkaitan tentang sedekah, hadiah, dan hibah. Dan minggu depan kita akan mendiskusikannya bersama. Baiklah, itulah tadi RPP tentang sedekah, hibah, dan hadiah yang dibawakan oleh saya dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi RPP tentang sedekah, hibah, dan hadiah yang dibawakan oleh saya dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.